Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, jumpa lagi di hari yang baru, bahkan bulan yang baru, bulan September, tanggal 1 hari ini, 2021. Tuhan masih terus mengaruniakan kehidupan bagi kita, bahkan berkat-Nya bersifat selama-lamanya dalam Yesus Kristus. Seperti biasa dari Bukit Sion Makale kami akan menyampaikan firman Tuhan mengacu pada bacaan harian Gereja Toraja. Hari ini Yesaya 32. Yesaya 32. Sebelum membacanya, saya mengajak kita berdoa. Dimuliakanlah Tuhan selalu dalam hidup kami, pikiran hati kami, diri kami sepenuhnya, karena Tuhan layak mendapatkan pujian hormat di seluruh alam semesta ini. Alam semesta yang Tuhan ciptakan dan Tuhan pelihara. Demikian juga kami semua. Kami mensyukuri segala berkat Tuhan dalam rupa-rupa bentuk yang kami nikmati setiap waktu, setiap saat. Kami akan membaca firman Tuhan. Kami mohon kekuatan Tuhan sendiri, roh Tuhan sendiri menolong kami, membimbing kami, mengoreksi kami dengan firman Tuhan, supaya kami makin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak dunia ini. Peliharalah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya 32 ayat 1-8. Sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran, dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin, dan tempat perlindungan terhadap angin ribut, seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Mata orang-orang yang melihat tidak lagi akan tertutup, dan telinga orang-orang yang mendengar akan memperhatikan. Hati orang-orang yang terburu nafsu akan tahu menimbang-nimbang, dan lidah orang-orang yang gagap akan dapat berbicara jelas. Orang bebal tidak akan disebutkan lagi orang yang berbudi luhur, dan orang penipu tidak akan dikatakan terhormat. Sebab orang bebal mengatakan kebebalan, dan hatinya merencanakan yang jahat, yaitu bermaksud murtad, dan mengatakan yang menyesatkan tentang Tuhan, membiarkan kosong perut orang lapar, dan orang haus kekurangan minuman. Kalau penipu akal-akalnya adalah jahat, ia merancang perbuatan-perbuatan keji untuk mencelakakan orang sengsara dengan perkataan dusta. Sekalipun orang miskin itu membela haknya, tetapi orang yang berbudi luhur merancang hal-hal yang luhur, dan ia selalu bertindak demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan kita ini adalah nubuatan dari Tuhan melalui Nabi Yesaya. Nubuatan dari Tuhan melalui Nabi Yesaya kepada orang Israel akan pengharapan seorang raja yang benar. Di tengah-tengah situasi mereka diancam oleh Asyur untuk diserang, dan mereka dikuatkan di pasal 31, pasal sebelumnya, bahwa Tuhanlah yang akan menolong mereka, karena mereka mulai mencari-cari bantuan ke Mesir. Dalam kondisi itu, firman Tuhan sampai kepada orang Israel, merindukan seorang raja yang memerintah dengan benar.
Maka dari bacaan ini saya memberi judul Pemimpin yang Benar. Pemimpin yang benar. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai orang yang dipimpin tentu kita mengharapkan pemimpin yang benar. Baik pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin dalam masyarakat, pemimpin dalam lembaga keagamaan, pemimpin di kantor, pemimpin dalam pemerintahan, dan sebagainya. Kita mengharapkan kehadiran pemimpin yang benar. Karena jika pemimpin yang tidak benar, maka dampaknya akan kita alami secara langsung. Kita sendiri akan dirugikan ketika kita dipimpin oleh orang yang tidak benar atau memimpin dengan cara yang salah dan tidak benar. Bacaan kita mengacu kepada kondisi kerajaan Israel. Mereka merindukan raja yang benar, yang memimpin dengan benar dan akan diikuti oleh pemimpin-pemimpin di bawahnya. Ketika raja memimpin menurut kebenaran, maka pemimpin-pemimpin yang di bawahnya juga akan memimpin dengan adil dan benar. Dan hasilnya apa ketika pemimpin memimpin dengan benar dan adil? Hasilnya di ayat 2 dikatakan mereka akan seperti tempat perteduhan terhadap angin. Mereka akan seperti tempat perlindungan terhadap angin ribut. Pemimpin akan menjadi tempat perteduhan, tempat perlindungan bagi rakyat yang menghadapi kesulitan, yang menghadapi ancaman, yang menghadapi penderitaan. Mereka itu, pemimpin itu akan seperti aliran-aliran air di tempat yang kering, seperti naungan batu besar di tanah yang tandus. Mereka akan menjadi sumber kehidupan bagi rakyat yang berkekurangan, bagi rakyat yang bergumul, bagi rakyat yang kesulitan. Bahkan kepemimpinan mereka akan membuat orang-orang yang terburu nafsu disebut di ayat 4 akan menimbang-nimbang. Tidak lagi terburu-buru dengan berbagai nafsu, tapi mereka juga mulai berpikir menimbang-nimbang, dan lidah orang-orang yang gagap akan dapat berbicara jelas. Itu pemimpin. Kalau pemimpin benar. Dan juga pada saat yang sama ketika ada pemimpin yang benar, raja yang benar, maka juga akan terlihat, mulai disebut di ayat 5 sampai ayat 7, akan terlihat orang-orang yang bodoh, orang-orang yang bebal. Mereka tidak akan lagi disebut orang yang berbudi luhur. Orang penipu tidak akan dikatakan terhormat. Jadi orang bodoh tidak lagi disebut orang berbudi luhur, dan orang penipu tidak lagi dikatakan terhormat. Sebab ternyata orang bodoh atau orang bebal itu mengatakan kebodohan dan selalu merencanakan yang jahat, menyesatkan tentang Tuhan, membiarkan kosong perut orang lapar, membiarkan orang lain lapar, miskin. Juga kalau penipu selalu merancang perbuatan-perbuatan jahat untuk mencelakakan orang, sekalipun orang miskin itu membela haknya. Jadi dua sisi. Di satu sisi kepemimpinan orang yang benar, raja yang benar, pemimpin yang benar akan membuat tempat perteduhan, akan membuat sumber hidup bagi sebagian orang. Tetapi di sisi yang lain juga akan memperlihatkan dengan jelas pemimpin yang selama ini dianggap terhormat,
dianggap berbudi luhur, justru makin kelihatan bahwa ternyata mereka tidak terhormat, mereka tidak pantas dihormati, karena mereka selalu bermaksud jahat, selalu mau mencelakakan orang lain, selalu membiarkan orang kelaparan, orang kehausan. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kadang-kadang kita juga mengalami hal seperti itu. Orang-orang yang selalu menipu dianggap terhormat, mungkin karena sudah dilihat kekayaannya, jabatannya, posisinya, sehingga dia dihormati, padahal sesungguhnya dia penipu, mencari keuntungan dari orang lain, membiarkan orang lain kelaparan sementara dia kaya sendiri, membiarkan orang lain kehausan, atau bahkan merampas hak-hak orang lain. Dan juga terjadi di negara kita. Bantuan-bantuan sosial malah diambil oleh orang-orang tertentu, walau tentu tidak semua. Diambil oleh orang-orang tertentu, dan seorang menteri malahan divonis sekian belas tahun penjara karena mengambil bantuan yang seharusnya untuk orang-orang yang terdampak pandemi COVID, tapi dia mengambil untuk keuntungan dirinya sendiri. Itu vonis hakim yang sudah terbukti. Dan mungkin banyak contoh yang lain. Di sini menjadi jelas, Bapak, Ibu, Saudara, siapa penipu, siapa yang bodoh, siapa yang bebal, dan siapa pemimpin yang benar. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, mari belajar menjadi pemimpin yang benar dalam hidup kita, baik dalam keluarga. Jadilah pemimpin yang benar bagi istri, bagi anak-anak, dalam masyarakat, dalam lembaga keagamaan, dalam lembaga pemerintahan, supaya orang-orang terlindungi dan kita juga dihormati, dihargai. Karena hidup ini adalah kesempatan untuk berkarya, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi orang lain. Karena Tuhan sedang dan Tuhan akan terus memberkati siapapun yang memohon kepadanya dan menjadi berkat bagi orang lain. Kita telah menikmati berkat kekal selama-lamanya dalam Kristus Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib. Ada jaminan keselamatan kekal, berkat yang terindah, berkat yang teristimewa, berkat yang terbesar yang bisa diberikan oleh Tuhan kepada kita manusia berdosa. Mari sambut berkat Tuhan, mari salurkan berkat Tuhan dengan memimpin dengan benar, sehingga orang-orang lain merasa terlindungi, mereka merasa terpenuhi kebutuhannya bersama-sama dengan kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami syukuri firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kiranya kami dikoreksi, kami ditegur senantiasa. Terpujilah Tuhan. Berkati masing-masing kami dalam tugas tanggung jawab sebagai pemimpin, baik di rumah, di masyarakat, di lembaga keagamaan, di lembaga pemerintahan. Biarlah kami menjadi pemimpin yang benar, pemimpin yang menjadi berkat bagi orang lain. Berkati pemerintah kami, tenaga kesehatan yang berjuang bersama untuk pandemi ini. Tolonglah ya Tuhan, yang sakit dipulihkan, yang berduka dihibur. Berkati kami dalam kehidupan masing-masing, rumah tangga, tanggung jawab masing-masing. Terpuji Engkau Tuhan Allah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian Bapak, Ibu, Saudara, renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas, tetap menjaga protokol kesehatan, supaya kita berjuang bersama-sama melawan pandemi COVID. Tuhan memberkati.